Kemudian waqalun ada perkataan. Nah, perkataan ini adalah banyak yang bisa menyebabkan orang itu murtad, tapi kebanyakan manusia itulah menganggap itu biasa. Jangankan menganggap murtad, itulah menganggap berdosa saja. Ada semalam itulah. Nah, ini banyak itulah. Jadi bisa dikarenakan etika, bisa dikarenakan perbuatan, bisa dikarenakan ini perkataan. Nah, paminal awali asyaqu billah aw fi rasulihi awil Qur'an aw yaumil akhir awil jannati, inilah. Maka di antara gulungan yang pertama orang itu murtad dikarenakan etikat, inilah orang yang ragu terhadap adanya Allah Ta'ala. Nah, inilah. Adakah Allah Ta'ala ini tidak? Jadinya nah, orang yang meragukan inilah akan adanya Allah Ta'ala, ini murtad. Nah, au fi rasulihi, inilah, atau orang itu ragu Muhammad itu nabi kah? Ada aja, inilah, rasul kah? Adakah? Nah, orang yang meragukan terhadap kerasulannya nabi kita, inilah, orang itu murtad juga, inilah. Itu anaknya di dalam hati, inilah. Nah, wil Quran, atau orang yang meragukan akan Al-Quran, inilah. Kita tahu Quran itu wajib kita yakini, inilah, datang dari Allah Ta'ala, bukan diulang, bukan dikarang oleh Nabi kita, inilah. Orang yang meragukan akan Al-Quran, bahwa Quran itu datang dari Allah Ta'ala, bukan olahan, inilah, bukan karangan Nabi kita, inilah. Nah, orang yang meragukan akan Al-Quran, nah, orang itu murtad juga. Nah, wil akhir, atau orang yang ragu, inilah, apalagi kita percaya baginya, inilah, ragu lawan adanya kiamat, inilah, orang itu murtad. Nah, apalagi kita percaya lawan kiamat, sama sedikit kita percaya aja lawan kiamat kini, ya, inilah. Nah, orang itu murtad, inilah. Ada usaha ingkar, inilah, ragu aja sudah murtad, inilah. Nah, atau orang ragu lawan lawan adanya surga, lawan adanya neraka, inilah. Nah, orang itu murtad juga, inilah. Apalagi kita percaya lawan adanya surga, kita percaya lawan adanya neraka, inilah. Nah, ini di hati mesti katakan, inilah. Aku tuh percaya aja lawan surga, lawan neraka itu. Nah, inilah. Orang itu murtad, inilah. Nawi sawabi awil iqabi aw nawi zalika mimma huwa mujma'un alaihi. Nah, tahu orang itu ragu, inilah, dengan adanya pahala. Nah, IP wujudihi, dengan adanya pahala. Nah, ini murtad juga orangnya lah. Jadi orang ragu lawan adanya pahala. Nah, jadi orang menang ragu lawan adanya pahala, itu murtad. Apalagi kita percaya baginya, inilah. Nah, pahala itu wa huwa miqdarun minal jazaa'i fil jannati ya'lamuhu Allah Ta'ala yutihi liman yasha min ibadihi tabadulan minhu ta'ala afadahu ibnul mu'ti tikashil asrar. Arti pahala itu apa lah? Nah, ini arti pahala lah. Nah, pahala itu ialah miqdarun, adalah qadar. Ini minal jaza, daripada balasan Allah. Ini fil jannati, di dalam surga, inilah. Nah, jadi pahala itu ialah qadar balasan fil jannah, di dalam surga, pada surga, inilah. Ya'lamuhu Allah Ta'ala, yang mengetahui akan balasan itu hanya Allah Ta'ala. Nah, inilah, itu namanya pahala. Jadi pahala itu ialah qadar, inilah, balasan Allah Ta'ala di dalam surga, yang hanya Allah mengetahui kadar pahala itu lah, masing-masing itu lah. Nah, kemudian yutihi liman yasha, Allah memberikan pahala itu kepada orang yang dikehendakinya, min ibadihi, dari segala hambanya. Nah, inilah, itu namanya pahala. Nah, tapi Allah Ta'ala inilah, Allah
Allah Ta'ala memberikan pahala inilah tafaddulan minhu, itu semata-mata apa? Anugerah dari Allah Ta'ala. Inilah semata-mata anugerah. Bukan artinya Allah Ta'ala itu memberikan pahala itu ada wajib kada. Inilah arti anugerah itu apa? Kita itu pada berhak mendapatkan itulah, cuman Tuhan memberi, itu anugerah ngarannya lah. Nah, jadi setiap janji-janji Allah Ta'ala itulah yang berupa janji kebaikan, itulah di antaranya apa? Allah menjanjikan apa? Wasari'u ila maghfiratin wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin, bersegeralah oleh kamu ujar Allah Ta'ala kepada ampunan Allah Ta'ala, kepada surga Allah Ta'ala, arduha samawati wal ardh, yang lebarnya surga itulah selibar apa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan itu disiapkan bagi orang yang takwa. Nah, inilah jadi orang-orang yang takwa itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala dia akan masuk surga, dan surganya itu selibar langit selibar bumi. Inilah 7 lapis langit 7 lapis bumi, itu janji Allah Ta'ala bagi orang yang takwa, disiapkan bagi orang yang takwa. Tapi Tuhan memberi itu apa? Tafaddulan. Arti tafaddulan itu semata-mata anugerah yang sebenarnya kita kada berhak mendapat itu lah. Itu tafaddulan karena lah, tafaddulan itu semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala, sebenarnya kita kada berhak itulah mendapatkan itu. Nah, pilihannya Tuhan adalah menjanjikan inilah bagi orang-orang yang berbuat baik itulah dibalas dengan pahala macam-macam itulah balasannya. Nah, semuanya itu jangan dipaham Allah Ta'ala wajib membalas itu adalah itu semuanya tafaddulan, artinya anugerah dari Allah yang sebenarnya Allah Ta'ala itu pada berhak memberikan itu lawan kita lah, diberi oleh Allah Ta'ala. Karena itu ngarannya ada dulu orang anak masuk surga itulah jalan Ta'ala kan masuk surga ya 70 tahun lebih berat itulah masuk surga jalan Ta'ala tahun rahmatku jalan Ta'ala jadinya ada. Itulah ya Allah, hamba masuk dengan amal masuk surga dengan amal hamba juga lah, pada dengan apa dengan rahmat engkau ditimbang itulah sebiji nikmat mata lawan amal 70 tahun itu tadi ada bagi itulah. Nah, berarti kan kita masuk surga itu lantaran apa? Tafaddulan, karena semata-mata anugerah inilah. Nah, kemudian pahala itu hanya Allah yang mengetahui dan Allah memberikan kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dan pemberian itu berbentuk anugerah, bukan kewajiban bagi Allah Ta'ala, hanya sekadar anugerah. Karena amal kita itu, makanya Nabi kita memadakan apa? La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Wajah sahabat wala anta ya Rasulullah wa ya Rasulullah, sampai bang masuk surga ada lawan amal kan? Ujar Nabi kita apa wala ana, aku mungkin dan Nabi kita masuk surga kada lawan amal aja, walakin ayatagammadani Allah bi rahmati, akan tetapi Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Itulah. Jadi masuk surga itu dengan rahmat Allah Ta'ala, itulah, bukan dengan amal, itulah. Jadi kadang-kadang kita ngitung apa? Yakin tuh masuk surga aja banyak ibadat kacak mengaji itu, itulah. Dilanggar gini, siapa aja mulai tahun bangun itu aja 20 tahun aku aja lah. Nah, asal merasa masuk surga, itulah. Kada usah lagi kan aku jelakin aja mati dosa dikajian itu subur. Yakin benar itulah. Ada apa amal jendelakan lah. Ada aja namanya yakin gitu masuk surga itulah. Masa banyak berapa? Kada usah lagi aku jelakin aja. Kada usah lagi itu malamin itu subur itulah. Harus dikajian itulah. Habis sudah itulah. Nah, orang yang meragukan adanya pahala itulah orang itu murtad. Awil ikab, nah atau siksa. Api wujudihi adanya siksa. Nah, atau orang yang meragukan adanya siksa itu pun murtad juga. Nah, siksa itu apa? Wa miqdarun minal jazaa'i ya'lamu Allah Ta'ala fi nadhiril a'mali sayyi'atan minhu wa laysa dzulman wala jawran. Nah, siksa itu adalah kadar balasan Allah Ta'ala yang Allah aja mengetahui balasan itu. Nah, balasan itu ngapa? Binadiril amali sayyiati itu ngapa? Berbanding
dengan amal jahat. Nah, itulah itu dosa ngaranna, siksa ngarannya. Jadi siksa itu kadar balasan dari Allah Ta'ala yang Allah mengetahui balasan itu, dan balasan itu diperlukan fi nadiril amali sayyi'ah, ini pada perbandingan amal jahatnya. Nah, itulah. Jadi kalau orang mengerjakan amal jahat itulah, maka kita dibalas oleh Allah Ta'ala mungkin ada bertobat dan itulah. Nah, balasan yang itu namanya siksa. Itu ngarannya apa? Siksa ngarannya. Jadi orang yang meragukan adanya siksa itu murtad. Nah, Allah Ta'ala itu apa? Adlan minhu ta'ala walaysa dzulman wala dzawra. Nah, itu adalah bentuk keadilan Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala itu berbuat zalim wala jawran, sama lah. Jadi itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta lawan Tuhan itu lah, jangan minta keadilan inilah. Bila minta keadilan itu sampai minta siksaan inilah. Nah, bila berdoa itu minta keadilan itu Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah inilah. Minta lawan Tuhan supaya dapat afiat dunia akhirat inilah. Nanti kita menyuruh tuh jangan minta keadilan inilah. Meminta keadilan itu sama itu bersiksa inilah. Awan awi zalika mimma wa mujma'un alaihi. Nah, atau seumpama yang demikian itu daripada perkara-perkara yang disepakati oleh ulama. Nah, ini ragu, ini ada percaya itulah, maka orang itu murtad juga. Jadi ini awan awi zalika atau seumpamanya mimma daripada perkara-perkara huwa mujma'un alaihi yang disepakati oleh para ulama. Itulah mengingkari inilah atau ragu inilah. Jadi ragu terhadap sesuatu yang disepakati oleh para ulama, maka orang ragu itu murtad. Ini hukumnya contohnya Al-Isra'i minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Inilah seperti Nabi kita itu diperjalankan, diisra'akan, inilah diperjalankan dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa. Ada orang ragu atau berita lah, masa ragu akunya. Nabi Muhammad diisra'akan, diperjalankan inilah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka itu ulama sepakat itulah, ulama sepakat bahwa Nabi kita itu diisra'akan, diperjalankan itulah. Jadi yang ada orang yang ada percaya yang sudah disepakati para ulama itulah, maka orang itu murtad itulah. Ya, ada percaya sudah masuk akal aja itulah. Isra itu kan diperjalankan itulah. Nah, ini khilaf ulama itulah. Jadi ada madhaban 4 jam Nabi kita itu diperjalankan, Nabi kita itu berbaring-baring itulah di antara di mana di Ka'bah itulah, di Hijri Ismail berbaring-baring di antara paman Sidin dan sepupu Sidin itulah. Maka Nabi kita yang dijemput oleh malaikat Jibril itulah. Nah, kemudian Nabi kita itu dibadah itulah, dibawa ke sumur Zam-Zam itulah. Ini melalui melalui Yasrib yaitu Madinah. Nah, singgah Nabi kita di Madinah di macam-macam, dan Nabi kita melihatnya itulah banyak kejadian-kejadian di perjalanan itu. Nah, sampai akhirnya Nabi kita melalui bau harum inilah, ternyata itu kubur Masitah dan anak-anaknya itulah. Nah, kemudian Nabi kita pulangan sampai ke Masjidil Aqsa itulah, Nabi kita mengimami. Di situ terkumpul para masjid, para nabi-nabi, para nabi-nabi lah. Menembus lagi ke atas itulah, naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat itulah, sampai seterusnya, sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nang laisa kamitslihi syai'un, sampai mendengar gurisan kina itulah. Kemudian Nabi kita malam itu juga pulik pulangan itulah, pulik itulah. Nah, itu ada memadahkan jangkanya 4 jam. Ada memadahkan 3 jam itulah, ada memadahkan itu saja, ada memadahkan itulah, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Ada ulama memadahkan belum panas, belum dingin lagi tempat guring itulah, kan kita guring lah. Nah, tempat guring itu kan biasanya panasnya lah. Nah, itulah belum dingin lagi tempat guring itu, Nabi kita itu sudah ada di situ lah.
Nah, jadi banyak orang yang murtad yang ada percaya itu lah. Hanya Abu Bakar Siddiq yang percaya itu lah. Nah, jadi banyak orang yang murtad kada percaya itu lah. Tapi ulama itu sepakat itu terjadi itulah Isra itu. Nah, siapa yang kada percaya lawan Isra? Jadi Isra Mi'raj itu disepakati oleh para ulama, orang kada percaya murtad itulah. Nah, diperjalankan itulah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, inilah wa mu'jizatil anbiya. Nah, dan apa seperti mukjizatnya para nabi-nabi. Inilah macam-macam ini mukjizatnya nabi inilah. Ada percaya lawan mukjizat nabi kita. Nah, ini murtad ya inilah. Nah, dia orang kada percaya lawan mukjizat inilah. Jadi sepakat ulama para nabi-nabi itu lah isi mukjizat inilah. Orang kada percaya lawan mukjizat nabi itu murtad orang inilah. Nanti mukjizat doang perkara yang menyalahi adat, percaya perkara yang menyalahi kebiasaan inilah. Ujar para ulama, semua mukjizat yang ada para nabi-nabi itu atau kumpul di mana pada nabi kita inilah. Paling kadang miripannya itulah kalau Nabi Musa membelah apa? Membelah laut itulah, Nabi kita membelah bulan itulah. Miripannya itulah. Jadi para nabi itu mengapa mereka dikuati oleh Allah Taala dengan mukjizat itulah. Karena apa aja di sini lah iz kullu da'wan lam tuqtaran bidalilin bahwa hiya ghairu masmu'ah. Karena setiap pengakuan ada disertai dengan bukti, maka pengakuan itu ada diterima itulah. Jadi siapa yang ada percaya lawan mukjizat itulah, orang itu murtad itulah. Nah, makanya jadi nabi kita itu diutus itulah. Namun nabi kita itu mengaku sidin jadi nabi menjadi rasul diutus oleh Allah Taala, tapi buktinya kada ada. Inilah orang kadang abaja kada diterima oleh orang itulah. Qulu da'wan lam tuqtaran bidalilin bahwa ghairu masmu'ah. Setiap pengakuan tapi kada disertai dengan bukti, kada disertai dengan dalil itulah, maka ada diterima. Nah, semua nabi-nabi itu mengaku jadi nabi itu maka dikuati oleh Allah Taala dengan mukjizat inilah. Perkara yang menyalahi adat inilah. Wa karamatil aulia, dan seperti karamat-karamatnya para wali inilah. Orang meragukan akan karamatnya para wali itu murtad inilah. Orang meragukan inilah akan karamatnya para wali-wali itu murtad habis inilah. Nah, mana lagi au i'taqada faqda sifatin wahidatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ta'ala ijma'an wa huwa ittifaqul mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin dinin kal ilmi. Nah, au i'taqada atau dia mengitikadkan, meyakini inilah, mengitikadkan apa faqda sifatin wahidatin, tidak ada akan ketiadaan satu sifat di antara sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib bagi Allah Ta'ala ijma'an yang sudah disepakati. Nah, ini murtad juga inilah. Jadi orang yang berkeyakinan, orang yang mengitikadkan inilah Allah Ta'ala tidak bersifat. Allah Ta'ala tidak memiliki satu sifat di antara sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dan itu disepakati oleh para ulama inilah. Arti sepakatnya itu ittifaqul mujtahidin, yaitu kesepakatan orang-orang mujtahid daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Contohnya macam apa? Kal ilmi, seperti Allah Taala bersifat ilmu. Nah, inilah. Nah, jadi Allah Taala itu bersifat ilmu inilah. Kita wajib mengiktikadkan Allah Ta'ala itu bersifat bersifat ilmu. Bahkan Allah Ta'ala itu
mengetahui semua bilangan-bilangan yang ada, bilangan-bilangan pasir yang ada di atas bumi ini. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui adanya pasir dan mengetahui berapa jumlah pasir. Inilah Allah Ta'ala mengetahui dengan hujan, dan Allah Ta'ala mengetahui berapa jumlah rintik-rintik hujannya. Itulah Allah mengetahui berapa jumlah daun. Itulah bukan hanya sekadar tahu lawan pasir. Itulah bahkan Allah Ta'ala itu ya'lamul asya qabla wujudiha. Inilah Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Sudah tahu Allah Ta'ala. Itulah jadi wajib kita mengatakan inilah bahwa Allah Ta'ala itu bersifat ilmu jana. Ini sepakat ulama. Inilah Allah Ta'ala itu bersifat ilmu. Orang yang tidak percaya inilah mengingkari Allah Ta'ala bersifat ilmu, orang itu murtad. Inilah ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dzati sudur. Itulah Quran Allah mengetahui sesuatu yang ada di langit, dan sesuatu yang ada di bumi. Apa aja yang di langit ini, apa aja di bumi ini diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun, dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Jadi apa aja dirahasiakan ini lah Tuhan tahu, dan sekalian yang kalian nampakkan Tuhan tahu. Wallahu alimun bi dzati sudur, bahkan Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Inilah jadi semua yang ada di langit, semua ada yang di bumi itu Allah Ta'ala tahu. Allah mengetahui apa yang kita nampakkan, apa yang kita sembunyikan, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Inilah, nah ini wajib kita mengatakan inilah siapa-siapa, dan sepakat ulama ini Allah Ta'ala bersifat ilmu. Inilah ada yang ada percaya Allah Ta'ala bersifat ilmu, nah orang itu murtad. Inilah au angkara al-ilma bil juz'iyati kal parasifah, atau orang itu mengingkari Allah Ta'ala itu mengetahui dengan segala bagian-bagian. Nah ini Allah Ta'ala ujarnya tahu aja lawan pasir, cuman Allah Ta'ala kada tahu jumlah pasir. Inilah, nah orang itu murtad. Itulah itulah Allah Ta'ala aja tahu lawan daun. Inilah, tapi Allah Ta'ala kada tahu lawan jumlah daun berapa. Inilah, nah orang itu orang yang mengingkari. Inilah orang yang mengingkari Allah Ta'ala mengetahui semua bagian-bagian, orang itu murtad. Contohnya kalau falasifah, seperti orang-orang falasifah. Jadi orang falasifah itu meyakini Allah Ta'ala punya ilmu, tapi nya kada meyakini bahwa Allah mengetahui bagian-bagian. Adalah Allah Ta'ala jadinya tahu pasir, itu di situ ada pasir betuyuk, cuman kada tahu jumlahnya jadinya lah. Nah etikat kita inilah Allah Ta'ala selain mengetahui pasir dan mengetahui jumlah pasir. Inilah Allah Ta'ala selain mengetahui secara keseluruhan tahu, secara bagian-bagiannya pun, secara detailnya pun tahu. Inilah secara jumlah tahu, secara detail tahu. Kalau orang falasifah hanya meyakini Allah Ta'ala mengetahui secara jumlah. Inilah ada meyakini Allah Ta'ala mengetahui secara detail. Jadi orang falasifah itu kafir. Al-falsafah kufrun mahdun. Orang ahli filsafat itu 100% kafir. Inilah filsafat bubuhan Yunani. Inilah nah jadi orang-orang falasifah ini fa'innahum asbatu ilmahu ta'ala bil kulliyati dunal juz'iyat. Maka bahwasanya orang-orang falasifah mereka itu menetapkan Allah Ta'ala itu bersifat ilmu cuman bil kulliyati, dengan secara jumlah, tidak dengan secara detail. Nah inilah, jadi orang-orang falasifah mereka meyakini Allah Ta'ala itu bersifat ilmu cuman tahunya dengan secara jumlah, bukan secara detail. Nah contohnya macam apa? Kajuziyatil insan, inilah warramli, seperti bagian-bagian manusia. Inilah dan pulangan ini pasir. Inilah bagian-bagian pasir. Inilah, jadi ujarnya Allah Ta'ala itu tahu lawan manusia, tapi kada tahu jumlah manusia ini berapa. Inilah Allah Ta'ala nya tahu lawan pasir, tapi kada tahu jumlahnya pasir. Nah ini orang-orang filsafat. Inilah falasifah, ini kafir. Inilah, jadi kita wajib mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, dan Allah Ta'ala itu mengetahui secara keseluruhan dan secara detail pun mengetahui. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui
Bahkan Allah Ta'ala apa ya'lamul asya fil azal qabla wujudiha. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Allah mengetahui segala sesuatu sejak dulu sebelum sesuatu itu ada. Itulah wajib kita mentigatakan. Itulah. Au nasaba lahu sifatan yajibu tanzihuhu anna ijma'an. Inilah atau manis azhar, inilah menisbahkan, memadahkan lahu bagi Allah Subhanahu wa taala, memadahkan Allah taala yang apa? Sifatan Allah taala itu bersifat yajibu tanzihuhu, yang wajib Allah taala itu maha suci daripada itu sifat. Ijma'an ini ngapa? Sepakat ulama. Nah, inilah itu juga lah. Kalau nahin tadi orang yang mengitikadkan ketiadaan satu sifat di antara sifat-sifat yang disepakati Allah Ta'ala wajib bersifat itu, maka orang itu ngapa? Murtad. Ada yang kedua gini ngapa? Orang yang memadahkan Allah Ta'ala bersifat di mana Allah Ta'ala itu ngapa? Wajib maha suci daripada sifat itu lah. Sepakat para ulama Allah Ta'ala kada bersifat itu lah. Inya memadahkan Allah Ta'ala bersifat yang itu lah, maka orangnya murtad. Inilah sepakat para ulama sudah Allah Ta'ala itu kada bisi anak itu lah. Orang memadahkan Allah Ta'ala bisi anak itu murtad orangnya itu lah. Sepakat itu ulama Allah Ta'ala memadahkan kada bisi bini, padahal bisi bini itu lah. Nah, murtad orangnya itu lah. Jadi orang yang memadahkan Allah Ta'ala bersifat yang mana Allah Ta'ala itu wajib maha suci daripada sifat itu, dan itu sepakat para ulama. Contohnya akal jismi. Nah, ini seperti apa? Memadahkan Allah Ta'ala berjisim. Nah, ini orang memadahkan Allah Ta'ala nya bila jisim itu kalau dibagi. Jadinya di ilmu tauhid itu ada jauharul fardi. Jauharul fardi itu tahu lah. Jauharul fardi itu benda yang kecil yang ada kalau dibagi. Nah, ambil inilah kertas ini lah. Rabit atau tatak kertas gitu apa aja sampai benda gitu kada kawan dibagi, itu ngarannya di ilmu tauhid jauharul fardi ngarannya. Kalau masih kawan dibagi itu lain jauharul fardi, itu ngarannya jisim. Nah, itulah jisim ngarannya. Nah, jadi Allah Ta'ala itu apa? Maha suci daripada berjisim. Inilah. Nah, jadi siapa-siapa yang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim menerah, itu kafir orangnya. Iza kana nasabu sarihan, apabila dia memadahkan Allah Ta'ala berjisim itu jelas kafir inilah. Macam apa contohnya? Biang kala dengan bahwasanya ia berkata huwa ta'ala jismun kal ajzam, jelas Allah Ta'ala itu berjisim seperti jisim manusia. Nah, inilah. Jadi orang ini murtad. Bila orang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim, inilah seperti berjisimnya, inilah manusianya, berarti murtad itulah. Kenapa mati murtad? Ngapa? Lisarahihi filudus. Yang pertama, ngapa? Berarti Allah Ta'ala itu baru. Inilah kalau orang itu berjisim itu baru karena lah. Nah, kemudian ngapa bilangan tarkib dan tersusun ulangan. Inilah kalau memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim, berarti Allah Ta'ala itu apa? Tersusun. Inilah ada tangan, ada betis, inilah wal alwan. Nah, kalau memadahkan Allah Ta'ala berjisim, kita timbul kita apa? Ada warnanya. Nah, kan setiap benda itu pasti ada warna. Itulah. Kan tinggal aja benda itu pasti ada warnanya. Namun Allah Ta'ala kita memadahkan berjisim, berarti ada warnanya. Maka Allah Ta'ala maksudnya daripada warna. Itulah. Nah, wal ittisal, dan apa? Berhubung. Manalah setiap benda itu pasti apa? Pasti baru. Ini yang pertama, benda itu pasti baru. Inilah. Nah, yang kedua, setiap benda itu ngapa? Tarkib. Inilah tersusun dari bagian-bagian. Nah, ada warnanya pulangan. Nah, dan berhubung pulangan kayak gini lah, berhubung lawan karpet. Inilah. Nah, PJP ini berhubung. Inilah. Pelapas terpisah lawan apa, tapi berhubung lawan lain. Inilah. Setiap benda itu pasti berhubung. Inilah.
Nah kalau orang memadahkan Allah Ta'ala berjisim berarti sama memadahkan Allah Ta'ala itu baru. Nah, berarti sama memadahkan Allah Ta'ala itu tersusun dari bagian-bagian dan Allah Ta'ala itu punya warna. Inilah fayakunu kufra. Maka orang yang memadahkan Allah Ta'ala berjisim itu hukumnya kafir. Nah, inilah. Makanya kita wajib mengaji sifat 20 inilah. Mukhalafah lil hawadis, itulah Allah Ta'ala bersalahan dengan sekalian makhluk, itulah asa pada bersalahan jatnya, inilah bersalahan sifatnya, bersalahan perbuatannya lah. Jadi asa pada zat, arti asa pada zat itu bahasa kita adalah tidak ada zat yang menyerupai akan zat Allah Ta'ala. Jadi setiap sesuatu yang kita lihat, setiap sesuatu yang terlintas di dalam hati Allah bukan seperti itu. Adalah kamu kita padahkan Allah kayak gitu, berarti apa? Ada kesamaannya, inilah. Habis. Kenapa li'annahu asbata lil qadim ma huwa mumkin bil ijma'? Karena orang yang memadahkan Allah Ta'ala berjisim ini, dia telah menetapkan bagi Allah Ta'ala akan satu sifat yang mana sifat itu sepakat para ulama dinafikan oleh Allah Ta'ala, ditiadakan. Nah, yang memadahkan Allah Ta'ala berjisim sepakat para ulama itulah bahwa Allah Ta'ala itu ada berjisim. Nah, dipadahkan berjisim itulah murtad orang itu. Amma law qala huwa ta'ala jismun wa ataqa au jismun la kal ajzam. Inilah amma law qala, adapun jikalau ia berkata, ujarnya Allah Ta'ala itu jisim. Nah, jisim ada tadi kan yang mengatakan jismun kal ajzam, kata-katanya kan. Jadi memadahkan Allah Ta'ala itu jisim sebagaimana jisim-jisim manusia kan? Sebagaimana jisim-jisim. Seandainya ia mengatakan macam ini bang, amma law qala, adapun jikalau ia berkata Allah Ta'ala itu jadinya jisim, gitu aja. Jisim. Ada tadi kan mengatakan jismun kal ajsam, jisim sebagaimana jisim-jisim yang ada. Adalah. Berarti kan memadahkan Allah Ta'ala berjisim seperti jisim-jisim yang ada. Nah, itulah, itu murtad. Tapi kalau yang dipadahkan Allah Ta'ala itu berjisim itu aja, bukan seperti jisim, tapi berjisim itu aja. Nah, macam apa? Adalah pendapat ulama. Amma law qala, adapun jikalau berkata huwa ta'ala jismun, Allah Ta'ala itu berjisim, wa taqa, kemudian ia mutlak, au jismun, atau memadahkan Allah Ta'ala berjisim lakal ajsa, tidak seperti jisim-jisim yang lain. Nah, ini dua macam lah ujarnya Allah Ta'ala berjisim. Yang kedua apa? Itu aja habis Allah Ta'ala berjisim. Ini kan ada lagi sambungannya. Nah, atau ini menceritakan Allah Ta'ala berjisim tapi jisimnya bukan seperti jisim-jisim manusia ini lah. Nah, itu. Jadi ada tiga pendapat dan ada tiga masalah. Siapa yang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim seperti jisim-jisim yang ada, ini murtad. Tapi kalau Allah Ta'ala memadahkan berjisim, itu aja habis sudahnya lah. Atau yang mereka katakan Allah Ta'ala berjisim tapi jisimnya bukan seperti manusia, bukan seperti apa? Itulah. Maksudnya muntafin anhu ta'ala lawatimul jismiyah, yaitu apa? Ditiadakan daripada Allah Ta'ala, yaitu apa? Kelajiman jismiyah. Setiap jisim itu apa tadi? Baru, ya lah. Nah, jisim itu apa lagi? Ada susunannya, ini ya, tangan, betis. Nah, setiap jisim apa? Ada warnanya. Setiap jisim itu apa? Itu apa? Tersentuh, ya lah. Setiap jisim itu ada ganal, ada halus. Itu kan jisim itu ada ganal, ada halus, itulah macam-macam, itulah. Inilah. Najinya ujarinya apa? Allah Ta'ala itu berjisim. Habis lagi sambungannya lah. Atau ujarinya Allah Ta'ala itu berjisim, cuman jisimnya ada sama. Artinya tetap ini apa? Menafikan kelaziman jisim. Setiap jisim kan ada warnanya, ada ganal, ada halus. Itu pasti sudah jatuhlah. Setiap jisim itu apa? Ulangan bisa mengambil tabang apa? Pasti bertambah. Setiap jisim pasti baru. Inilah setiap jisim apa? Partitas susun. Adanya madakan Allah Ta'ala berjisim atau Allah Ta'ala berjisim, jurang jisimnya apa? Cuman jisimnya aja kada seperti jisim kita. Kada seperti jisim berjisim, cuman kada seperti jisim-jisim. Nanti lah. Nah, macam itu.
Nah kalau macam itu fakat akhta'a fi itlaqil ismi la bil makna, berarti orang itu tersalah di dalam memakaikan nama, tidak di dalam tersalah di dalam memakaikan nama, tidak di dalam memakaikan makna. Itulah itu tersalah nama artinya. Artinya ada kafir inilah. Contohnya macam apa? Kabadil karamiyah, seperti sebahagian orang-orang karamiyah. Bainahum qalu, orang-orang karamiyah mengatakan huwa ta'ala jismun, Allah ta'ala itu berjisim, mujarinya lah Allah ta'ala berjisim. Mutlak kaitannya madakan orang-orang karamiyah memadakan Allah ta'ala berjisim. Maksud jisim sini apa? Maksud jisim sini bimakna qaimin bin nafsihi, dengan pengertian sifat yang berdiri di zat. Nah ini orang-orang karamiyah ini ngapa? Pala yakfuru, mereka ada kafir. Nantilah. Jadi orang-orang karamiyah memadahkan Allah Ta'ala berjisim di itu aja, ada disambungannya lagi. Nah, berjisim ujarnya lah. Artinya dengan pengertian maksud jisim itu sifat yang berada inilah pada dirinya, maka orang itu ada kafir. Kenapa? Ligalabatin tajisim alam nas, karena kebanyakannya manusia itulah lighalabatit tajisim alam nasi, karena kebanyakan manusia itu yang tahunya mereka itu berjisim. Wa annahum la yafhamuna mawjudan min ghairi jihatin. Inilah, dan bahwasanya manusia itu kebanyakannya mereka kadang mengerti itulah ada sesuatu benda, ada sesuatu yang mewujud tapi kada berjihad, itu udah artinya itulah. Nantilah. Nah ini alasannya orang-orang karamiyah itu. Jadi orang-orang karamiyah madakan Allah Ta'ala berjisim gitu aja. Tapi ada lagi sambungannya. Andai kata ditakuni berjisim kayak apa jisimnya? Oh jadinya bukan seperti jisim yang ada. Inilah. Nah ini orang ini kada kafir. Inilah. Kenapa mati kada kafir? Kenapa? Ligalabatit tajisim alan nas, karena kebanyakan manusia itu inilah berjisim. Yang kedua apa? Kebanyakan manusia itu mereka tidak mengerti ada sesuatu yang mewujud tapi kada berjihad. Itu kada mengerti kebanyakan orang awam itu lah. Bingung apa aja, masa ada sesuatu, masa ada zat itu lah tapi kada ada jihadnya, bingung itu lah. Kebanyakan manusia itu apa? Nah itu bingung. Nah oleh karena itu orang-orang karamiyah mereka mengatakan Allah Ta'ala berjisim, tapi jisimnya bukan seperti jisim-jisim yang ada ini lah, maka inyang itu kada kafir ini lah. Tapi yang punya kawan jangan juga ini lah. Nah ini jagalah, awakila ada yang mengatakan bikupril mujassimati mutlakan. Nah inilah. Nah ada wakila ada yang mengatakan orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim mutlak kafir. Nah itulah, sama ada orang-orang itu mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim seperti jisim yang ada kafir, atau Allah Ta'ala itu berjisim saja kafir juga, atau aja Allah Ta'ala itu berjisim cuman jisimnya ada seperti jisim. Nah kafir juga itulah. Nah ini menurut kaul yang ketiga. Jadi kaul yang ketiga wakila bikupril mujassimah mutlakan. Nah ini menurut kaul yang ketiga kafir orang-orang yang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim mutlak. Artinya sama ada yang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim seperti jisim kafir, atau memadahkan Allah Ta'ala berjisim saja kafir, atau memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim tapi jisimnya bukan seperti jisim. Nah itu kafir juga menurut kaul yang ketiga ini. Nah jadi ini di dalam ilmu tauhid katanya orang-orang mujassimah adalah orang-orang yang mengitikadkan Allah Ta'ala itu berjisim inilah. Nah jadi menurut kaul yang ketiga ini kafir inilah. Jadi yang tiga tadi orang mengitikadkan Allah Ta'ala berjisim seperti jisim manusia kafir, atau orang memadahkan Allah Ta'ala berjisim aja kafir juga, atau memadahkan Allah Ta'ala berjisim tapi jisimnya kada seperti jisim manusia. Nah itu kafir juga aja menurut kaul yang ketiga. Makanya jangan sampai kita etikat tata orang-orang mujassimah hanyalah orang-orang yang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim inilah, karena dikhawatirkan nanti pendapat yang ketiga ini memutamakan kafir inilah.
Wakilah ada juga yang mengatakan biadami kufrihim mutlaqan. Ini adalah ada memadahkan apa? Ada kafir secara mutlak saja. Nah, ada juga ini adalah cuma ada bagusnya adalah. Nah, ini kira ada memadahkan apa? Ada kafir gitu. Jadi ada memadahkan kafir, ada memadahkan kafir ini adalah. Nah, wal hasilu anal mujassima la yaquru illa idza lazima min kalami at-tasbih. Nah, kesimpulannya ujar musannif, orang-orang yang memadahkan Allah Ta'ala itu berjisim, orang itu kada kafir kecuali, nah kecuali iza lazima apabila terjadi min kalamihi daripada perkataannya at-tasbih menyerupakan. Inilah jadi walhasilu dan bermula kesimpulannya anal mujassim bahwasanya orang-orang yang memadahkan Allah Ta'ala berjisim itu kada kafir kecuali apabila ia malazimi dari perkataannya ada menyerupakan Allah Ta'ala. Fayaquru min haitsu tasbihi la at-tajsim, maka kafir dari segi karena dia menyerupakan Allah, bukan dari segi ngapa berjisimnya. Ini menurut kesimpulan menurut Imam Nawawi lah. Jadi menurut Imam Nawawi kesimpulannya orang-orang yang memadahkan Allah Ta'ala berjisim itu jalsidin kada kafir kecuali apabila terjadi ngapa penyerupaan. Allah Ta'ala berjisim ya. Apa betampat kah? Iya betampat ya. Ngapa burna kah? Iya burna. Ini adalah genal halus kah? Genal aja kan ada penyerupaan kah gitu lah. Nah, berarti kalau memadahkan Allah Ta'ala berjisim ada tasbih penyerupanya, maka orang itu kafir. Kafirnya di mana? Min haitsu tasbih, dari segi menyerupakan Allah dengan makhluk. Ngerti lah. Nah, itulah la at-tajsimu bukan dari segi memadahkan Allah Ta'ala berjisim. Apa? Apa Dawa Sarqawi memberi faedah akan ini apa penjelasan oleh Imam Sarqawi. Nah, kemudian akan datang awhalala muharraman bil ijma'. Nah, akan datang ini termasuk apa? Termasuk orang itu murtad karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh kesepakatan para ulama adalah jadi ada sesuatu yang haram disepakati oleh para ulama dipadahkan yang halal adalah boleh aja bisnis riba boleh aja itulah. Nah, halal aja riba itulah. Nah, murtad itulah. Kalau menggawi riba itu ada murtad itulah, tapi nama halalkan ini murtad itulah. Nah, boleh aja. Nah, itu kan riba itu sepakat para ulama hukumnya haram itulah. Nah, ini mahalalakan murtad itulah, atau sebaliknya itulah sepakat ulama haram ini memang boleh aja berzina aja. Nah, itulah. Nah, itu murtad juga itulah. Nah, boleh akan berzina, mahalalakan berzina itulah. Allahu a'lam bishawab. Ya, makan sakaknya mereka ada kualitas gitu kayak masak setan kita masak sakak itu lain gitu. Kita khawatir apa katanya khawatir gitu kan. Masuk rumah aja berarti bilangnya ada jatuh kompas. Ada jatuh kompas. Jadi memang ada seperti itu lah. Rata-rata manusia apalagi hanya belajar ekor. Ada ini kok ada permanen namanya tuh. Permanen. Nah, tempat saja terlintas dengan Andainya Tagawi mana mau mencoba murtad ini wajib syahadat tuh. Kalau sifat aja. betul kan? Ada. Kalau sampai ke mati itu ya sama nanti itu ada berapa lagi? Kalau tidak sampai ke mati kalau kita itu, maka tak hapus pahala amal, pahalanya hapus. Ya.